pertanyaannya adalah apakah hubungan seks pertama kali harus identik keluar darah? Nah, ini menarik nih, erat kaitannya dengan pengertian keperawanan. Karena keluarnya darah pertama kali setelah menikah ini bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Tergantung daerah masing-masing, tergantung sosial budaya, adat istiadat ketimuran, dan lain-lain. Kadang-kadang hubungan intim ini bukan menjadi hubungan yang sifatnya personal ataupun individual. Tapi hubungan intim hasilnya itu menjadi masalah bagi keluarga besar. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, hubungan intim pada pertama kali ini tidak selalu berakibat terjadinya perdarahan. Karena yang pertama, dari sisi anatomi selaput darah sendiri, tiap wanita bisa berbeda-beda. Ada yang sempit, ada yang bentuknya kecil sekali, ada yang bentuknya seperti bulan sabit, segitiga, ada yang bulat dan elastis. Nah, tentu saja pada wanita yang memiliki selaput darah elastis, ketika berhubungan intim mendapatkan rangsangan yang cukup, kemudian wanitanya rileks, cairan vaginanya keluar dengan banyak, sehingga menyebabkan tidak ada perdarahan. Pertanyaan selanjutnya dari Ara Ranca. Pertanyaannya adalah, kalau pas pertama kali nggak keluar darah, apakah harus periksa? Nah, ini memang menjadi dilematis ya pada pasangan tersebut. Apalagi pasangan tersebut sangat kekeh, memang harus terjadi perdarahan. Sebaiknya dikomunikasikan, dijelaskan, memang tidak semua wanita yang belum pernah berhubungan intim sebelumnya akan mengalami perdarahan pada pertama kali berhubungan intim, karena tadi faktor elastisitas dari selaput darah itu bisa mempengaruhi. Apakah harus periksa? Nah, kalau komunikasi berdua menyatakan memang harus diperiksa ke dokter, silahkan periksa ke dokter kandungan yang terpercaya untuk melihat apakah memang sudah terjadi robekan atau tidak. Dan itu juga harus ditunjukkan apakah ini penting. Kalau ternyata nggak ada robekan gimana? Kalau ternyata robekannya udah lampau gimana? Nah, ini hal-hal kayak gini kan juga bisa berpengaruh ya terhadap hubungan relasional. Apakah komunikasi, cinta kasih yang penting buat suami istri ini akan terpengaruh dengan hal-hal demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Endah Puspadewi. Pertanyaannya adalah, kenapa jika berhubungan suka sering ngilu ya dok? Nah, sering ngilu kenapa? Biasanya ngilu ini karena faktor lubrikasi, ya, faktor keluarnya cairan belum maksimal. Sehingga masih seret, belum banyak keluar cairan, langsung dihajar oleh suaminya. Jadi dipaksa, sehingga wanitanya pun akan merasa nyeri. Kadang pun laki juga bisa akan nyeri. Jadi lebih cenderung faktor itu. Nah, faktor yang lain, apalagi yang faktor yang lain bisa ternyata ada keputihan, ya, ada infeksi pada organ kandungan. Kemudian ada tumor, ada benjolan pada organ kandungan. Nah, ini juga bisa menimbulkan rasa nyeri atau rasa ngilu yang terjadi pada saat penetrasi. Nah, ini harus dicek ya. Memang kalau terjadi sekali, ya nggak apa-apa ya, jadi nggak perlu dicek. Tapi kalau masalah ini berulang-ulang kali, setiap kali berhubungan ngilu, sakit, ya, kemudian perih dan lain-lain, sebaiknya periksa ke dokter. Apakah ada sesuatu gangguan pada organ kandungan ataupun organ yang lain. Jadi kalau ada penyakit bisa ketahuan. Selanjutnya, pertanyaan dari Kona Mulhima. Pertanyaan adalah, apakah tidak berdarahnya hubungan seks berasal dari faktor luar? Berhubungan seks tidak berdarah ya berarti ada faktor dari organ intim wanitanya. Jadi apakah terjadi pecahnya atau robekan dari selaput darah, yang itulah faktor bisa menyebabkan terjadi perdarahan. Karena selaput darah ini sebetulnya letaknya di depan sekali. Di selaput darah itu bukan dibayangkan letaknya di belakang, jauh di dalam vagina. Selaput darah ini letaknya kira-kira sekitar 2 cm lah dari ujung muara dari vagina luarnya. Kemudian dia memang relatif lebih tipis
jaringannya dibandingkan jaringan vagina, sehingga yang mempengaruhi faktor dari pecah atau tidaknya adalah organnya tadi dan faktor dari lubrikasi, cairan yang keluar dari vagina sehingga dia mempermudah proses hubungan intim tersebut.